DPRD Kota Bandar Lampung adakan kegiatan uji publik rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial, kemitraan, dan bina lingkungan perusahaan Kota Bandar Lampung. Acara ini dilaksanakan di Lengkung Langit 2 pada 22 November 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Bandar Lampung, perwakilan dari Unila, UBL, UTB, UIN, dan Universitas Saburai. Sudibyo Putra selaku Ketua Pansus menyatakan bahwa setiap perusahaan haruslah memperhatikan setiap tanggung jawab lingkungan serta menghormati setiap kebudayaan masyarakat demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Maka demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat harus disusun suatu peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Sebelum memulai, kami persilahkan Ketua Pansus yang ada di sebelah saya ini, Bang Sudibyo Putra, akan menerangkan terkait substansi isi materi raperda tersebut. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu warahmatullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sangat bahagia ini kita masih diberikan keberuntungan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pembahasan uji publik tentang bina lingkungan perusahaan TSM. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung, yang saya hormati anggota Pansus, yang saya hormati pemateri serta uji publik, saudara-saudara dari staf saya dan jajarannya, serta para undangan yang sangat berbahagia. Peserta uji publik yang sangat berbahagia, terbentuknya raperda tentang tanggung jawab sosial bermula dari kemitraan dan lingkungan perusahaan merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi dan lingkungan. Perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, baik bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Penerapan kepedulian atau TJSL perusahaan harus berguna bagi masyarakat dan terrealisasi dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan. Kemudian, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk peraturan daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kota Bandar Lampung guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sinkronisasi dan kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial, kemitraan, dan bina lingkungan perusahaan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang tanggung jawab sosial, kemitraan, dan bina lingkungan. Pada kesempatan sangat bahagia ini, kami dari Pansus TSL ini sangat berharap para peserta uji publik yang hadir pada hari ini dapat memberikan saran dan maupun masukan guna menyempurnakan raperda yang sedang dalam tahapan pembahasan kami. Oleh sebab itu nanti lebih panjang lebar nanti dijelaskan masalah pasal-pasalnya pada tenaga ahli untuk memaparkan perda ini agar perda ini bisa terrealisasi, kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tidak juga merugikan kepada pihak perusahaan. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aprinsa selaku tenaga ahli rancangan peraturan daerah menyatakan bahwa demi kemajuan masyarakat, setiap perusahaan dituntut memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Perusahaan juga harus melaksanakan interaksi pada setiap masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabikun. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa hadir di ruangan yang megah ini dalam acara uji publik rancangan peraturan daerah tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan yang merupakan inisiatif dari usul inisiatif dari Bapemperda DPRD Kota Bandar Lampung. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Afri Nisa selaku tenaga ahli penyusun rancangan peraturan daerah ini dan naskah akademik dari Raperda TSR ini. Izin meminta waktu dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini untuk melakukan presentasi atau paparan dari Raperda ini. Kita langsung saja ke latar belakang bahwa kalau kita bicara tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, kita tidak bisa pungkiri bahwa perusahaan itu berjalan, perusahaan itu beraktivitas, perusahaan itu berkegiatan untuk memperoleh keuntungan atau profitabilitas. Tapi yang tidak boleh diabaikan oleh suatu perusahaan adalah menjaga alam dan sumber daya alam yang ada di sekitar dari perusahaan itu. Nah, untuk itulah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Gunanya adalah untuk atau sebagai sarana berkontribusi dalam pembangunan, kemudian dalam partisipasi untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi masyarakat dengan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainability di bidang baik itu di bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, olahraga, dan lingkungan. Kemudian kalau kita bicara tentang TJS atau tanggung jawab sosial dari perusahaan ini, kita bicara tentang interaksi baik secara internal maupun eksternal dari si perusahaan itu. Ketika kita bicara tanggung jawab sosial, bahwa tanggung jawab internal adalah kepada misalnya kepada karyawan, terhadap perusahaan, kelangsungan berusaha, atau stakeholder yang ada dalam perusahaan itu. Tapi kalau kita bicara eksternal dari perusahaan, maka perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang di sekitar dan ikut mendukung atau menjaga kelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Pembentukan Raperda ini tentang tanggung jawab sosial ini di Kota Bandar Lampung tujuannya adalah untuk sebagai kanalisasi program tanggung jawab sosial di Kota Bandar Lampung dalam upaya mengoptimalkan dan mempercepat terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya menyangkut pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi penyandang masalah sosial. Untuk urgensinya adalah untuk mendorong agar perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sehingga dapat secara nyata berkontribusi dan berpartisipasi untuk memberikan untuk berperan serta dalam masalah pembangunan atau mendukung masalah pembangunan di Kota Bandar Lampung. Yang menjadi dasar hukum di sini adalah yang pertama pasal 16 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Lampung, Undang-Undang Nomor
bicara CSR ini kalau nggak masuk ke dalamnya, nggak tahu, ya jalan sendiri kalau bahasa kita sini. Karena apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ali Darwin dari Ketua CSR pada pembentukan Forum CSR Provinsi Lampung tanggal 17 kemarin ini hampir sama, Pak. Izin bagian hukum karena hampir sama. Tinggal kalau tadi sudah dipaparkan oleh Pak Gunawan dan Pak Dika, tinggal disinkronitas antara Forum CSR Provinsi Lampung dengan Forum CSR yang mungkin akan terbentuk dari adanya Raperda tentang tanggung jawab sosial dan kemitraan dan bina perusahaan Kota Bandar Lampung ini. Dan saya sepakat beri kami waktu beberapa hari, beberapa minggu ini untuk menggodok segala kekurangan dari Raperda ini untuk PSKP UPL juga, karena ada tadi beberapa klausul yang dimasukkan perihal BUMN, kita kan namanya tentang perihal BUMN. Karena kita sudah sharing, kalau dari tadi Ketua Pansus bilang kita nggak bisa ngobrol, tadi kalau kemarin sharing sama PTP jawabannya mendarat. CSR-nya bagaimana PTPN ini? Karena PTPN ini pegang 3 provinsi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Domisilinya ada di Bandar Lampung. Begitu kita sharing dengan bagian umum dengan bagian umum dan sekretaris perusahaan PTPN, dia menjawab, monggo dilihat ke Gang PU. Jadi salah satu bentuk CSR, kalau tadi disebut Bukit Asam ada ambulan, di PTP sudah jawab. Di Gang PU itu dari ujung ke ujung, keripik pisang itu binaan CSR dari PTP. Itulah fungsinya wadah biar agar tidak berjalan sendiri-sendiri perusahaan. Mungkin perihal forum, saya akan lebih menjelaskan perihal pembentukan forum Raperda Kota Bandar Lampung yang mungkin akan lahir dari Raperda tentang tanggung jawab sosial. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tadi ada dari Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Provinsi dan dari satunya. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lihat judulnya ya, dari Raperda ini sudah terkesan, sudah ada rasa syukur. Kenapa? Karena saya bukan sekedar kawan dengan Pak Junhadi ya, tapi tingkat kepentingan kaitan dengan Raperda ini memang sesuatu yang sangat urgen, apalagi kalau saya lihat dari kacamata kaitan dengan Kesbangpol, ya, Kesbangpol. Ada kaitan dengan faktor yang kemungkinan muncul di lingkungan perusahaan itu yang kadang-kadang memang dari waktu ke waktu sangat krusial. Bahkan yang masih hangat mungkin 1 hari 2 hari yang lalu, apa yang terjadi di Lampung Tengah misalnya, ya, itu di medsos kan sangat luar biasa, sangat mengerikan. Nah, terkait lagi dengan Raperda ini, saya sangat sepakat kalau ini memang ikan cepat, ikan gabus. Ya. Lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Karena di samping tingkat urgensinya, ya, dalam berbagai aspek bisa kita lihat sebagaimana yang telah terangkum dalam Raperda ini. Ya. Kenapa? Karena terus terang, keberadaan perusahaan dimanapun dia berada, ini sesuatu yang sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan. Tetapi di sisi lain, ada perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik lagi-lagi kaitan dengan kepedulian lingkungan, kepekaan sosialnya, tidak sepenuhnya juga sama satu dengan yang lain. Nah, yang tidak sama ini kan bisa jadi pemicu kaitan tentang lagi-lagi ada ketermusikan masyarakat yang ada sekitarnya. Nah, kondisi tantangan kehidupan kita ke depan tentu hal-hal seperti ini bukan jadi tontonan kita dari waktu ke waktu, tetapi kalau bisa ini zero, ya. Dengan adanya perusahaan yang memang punya kepedulian dan tanggung jawab dan punya kewajiban, bukan sekedar peduli tapi kewajiban. Nah, kita juga bersyukur pemerintah daerah Kota Bandar Lampung juga sudah banyak hal yang mungkin didapatkan sebagai sumbangsi dari perusahaan-perusahaan yang betulnya CSR dan mungkin juga berbagai ragam bentuknya. Nah, oleh karena itu satu sisi yang pertama saya memberikan apresiasi lah dengan teman-teman Pansus
dan Bupati Kota yang telah punya hak inisiatif untuk melahirkan rancangan perda ini dan mudah-mudahan segera terbentuk jadi perda. Yang kedua, karena saya baru baca sepintas saja, sampai mendengarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber, dari segi cakupan saya lihat, ya, dari segi mekanisme, saya pikir ini sudah bukan hal yang baru, ya, itu sudah mendekatkan sempurna, tetapi bukan berarti tanpa ada perlu penyempurnaan. Nah, saya contoh kecil melihat misalnya di bab mana ini, kaitan tentang bab 4, ya, bab 4, kaitan tentang program TJSP dan PKBLP, ya, karena nggak pakai kecamatan. Ya. Khusus di poin 5, itu kaitan dengan lagi-lagi kaitan dengan untuk menjamin rasa harmonisasi, kerukunan, ketentraman masyarakat yang ada di sekitar. Nah, di situ saya sudah terangkum kaitan dengan konteks kehidupan beragama di situ, ya. Nah, sekedar untuk mempertajam bahasa saja, ya. Jadi di sana ada ajaran agama. Nah, kalau ajaran itu ditambah nilai, ya. Kita semua tabibun. Yang saya hormati para pembesar yang ada di depan, yang saya hormati para pengerti yang ada di meja bunda. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebut namanya satu persatu untuk menyingkatnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Yuhadi dari fraksi Partai Golkar, diberi amanah oleh partai untuk menjadi pansus tentang CSR ini. Izin Pak, kami menanggapi dari Biro Hukum, ya, Pak Romi, Pak. Yang pertama, hadirnya raperda ini berdasarkan kegelisahan dari kami sebagai anggota DPR setelah kami reses turun di masyarakat. Kenapa saya katakan ini? Betapa setiap minggu, Pak, kami menerima aduan dari masyarakat terhadap polusi udara, jalan yang rusak, kampung yang kumuh, gedung yang tandus, dan lain sebagainya. Atas dasar makna filosofi itu kemudian timbul raja-raja kecil di daerah itu, Pak. Yang kaya semakin kaya, yang preman semakin menggigit, yang miskin semakin merana. Atas dasar makna filosofi itu, saya setuju dengan Pak Romi tadi, tapi saya berbalik, Pak. Kalau Bapak katakan hukum privat itu tidak bisa diatur, justru ini harus diintervensi, Pak. Perusahaan ini harus diintervensi, privatisasi CSR-nya. Karena hukum privat itu kalau dalam bahasa Al-Quran, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, perusahaan dengan lingkungannya. Kalau hukum publik itu adalah hablum minallah, ketetapan yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan hadis itu berlaku untuk semua kita semua. Atas dasar itu, anggota DPR termasuk saya yang ada di pansus ini membuat rancangan peraturan daerah tentang CSR. Saya harus intervensi ini terhadap perusahaan-perusahaan. Agar apa? Pertama, makna filosofinya, perusahaan terhindar dari raja-raja kecil, premanisme dan lain sebagainya. Tidak ada lagi orang-orang yang ugal-ugalan datang ke perusahaan dengan berdemonstrasi semau-mau. Dan mereka yang miskin papa mampu menikmati hasil bumi, hasil bangunan, dan hasil margin ekonomi yang diperoleh dari perusahaan itu. Atas dasar itu, Pak, sebelum kami menyusun legal drafting, kami telah mengundang teman-teman perusahaan ini untuk meminta masukan dan lain sebagainya. Lahirlah raperda tentang CSR ini. Kemudian yang kedua, Pak, dalam pasal 1 ketentuan umum, dari pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11 itu mengatur tentang ketetapan dan lain sebagainya. Kemudian di pasal 2-nya itu, Pak, dalam perda kita ini juga mengatur tata caranya. Tidak ada, Pak, yang termaktub dalam pasal pun, satu pasal 1 ayat pun CSR ini harus ke APBD. Kami mengetahui itu. Jadi penerimaan APBD itu selain sumber pajak dan lain-lainnya tidak termasuk dengan CSR ini. Kalau CSR menyumbang ke pemerintah daerah, bisa saja nanti gratifikasi. Kecuali hibah bentuknya, ya, Pak, ya. Kayak Bapak sering nerima dari teman saya dari Bukit Asam, termasuk mobilnya juga pernah kami pakai, Pak, mobil Bukit Asam itu. Sangat luar biasa. Terima kasih Bukit Asam. Mobil ambulan, Pak, banyak ini udah berdiri di Lampung, termasuk Kota Bandar Lampung. Mereknya Bukit Asam. Wajar itu hibah dari Bukit Asam kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah mendistribusikan kepada lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang membutuhkan.
Terima kasih Pak. Jadi kami tidak dapat debu dan macet saja dari Bukit Asam ini. Nggak ada Pak margin ekonomi yang kami peroleh dari Bukit Asam ini. APBN lari ke nasional. Kita tidak ada bagi hasil dari batu bara ini. Padahal batu bara harusnya kan barang Tuhan bagi rata. Tidak ada Pak. Yang dibagi rata debunya saja oleh Bukit Asam ini. Ya kan? Dan berapa ton setiap harinya, berapa trip setiap harinya kami menerima kemacetan itu. Jadi mohon izin Pak Romi, kami akan teruskan perda ini dan permintaan kami Pak dari DPRD Kota Bandar Lampung, saya tadi pagi hadir di situ. Izin Pak, ini agak menyimpang tapi fraksi Golkar harus memperjuangkan ini. Bapak tadi mengatakan bahwa Biro Hukum sedang berkonsentrasi terhadap evaluasi APBD. Saya rasionalisasikan, ini masih ada waktu 49 hari ke depan. Atau katakanlah Pak 30 hari lah, karena dipotong tanggal 25 harus closing semua. Kebayang nggak Pak? Kalau Bapak tidak mengevaluasi perda yang kita ajukan 6 raperda ini. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pembahasan perda ini bukan uang ratusan juta, tapi miliaran. Kalau saja Biro Hukum tidak memfasilitasi untuk mengevaluasi perda yang kami buat ini, maka perda ini tidak bisa diparipurnakan dan perda ini dapat dikatakan distorsi. Dampak politiknya, dampak keuangannya negara dirugikan miliaran rupiah. Dampak politiknya tahun depan Propemperda Kota Bandar Lampung tidak boleh ada karena zero perda. Artinya kalau zero perda Bapak sekalian, yang saya hormati dan saya mohon dengan Biro Hukum ini dari fraksi Golkar, mohon Pak, berikan kesempatan waktu, lembur-lembur dikit lah. Bapak kan diberi tukin besar Pak oleh pemerintah daerah ini kan, tugasnya kan untuk berjalan lembur Pak. Untuk berjalan lembur, kami siang malam Pak, sudah 17 kali kami berjumpa. Ini kami harus ke Jogja mencari masukan dan lain sebagainya. Kalau setelah selesai kemudian Bapak dengan argumentasi prioritas Kepala Biro Hukum hanya evaluasi APBD, saya setuju itu Pak, karena itu untuk kepentingan rakyat. Tapi ini lebih penting Pak, karena ada anggaran dari pusat, dana DAP dan DAU yang tidak bisa dicairkan kalau raperdanya belum ada. Rugi Pak Kota Bandar Lampung. Mohon ya Pak Romi ya, dari fraksi Golkar mohon. Ini mohon difasilitasi agar kami bisa paripurnakan dan tahun depan kita juga bisa melindungi teman-teman dari perusahaan-perusahaan ini. Izin Pak, kalau masalah hukum privat dan sebagainya, saya sedikit dissenting opini dengan Bapak gitu kan. Kita sama-sama magister hukum tapi dissenting opini dalam konteks ini. Saya harus mengintervensi privatisasi perusahaan-perusahaan ini. Kalau Bapak tadi tidak boleh mencampuri privatisasi hukum privat di ada perusahaan, tidak bisa. Tapi perda kami juga bijaksana. Dalam perda ini dari mulai pasal 1 sampai dengan pasal 59 sangat bijaksana. Kami tidak akan pernah berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dengan segala hormat saya atas nama Pansus mohon mudah-mudahan minggu depan kami akan perbaiki semua masukan dari Kemenkumham. Kami akan perbaiki legal drafting, legal reasoningnya sehingga perda ini menjadi sempurna berdasarkan masukan dari Bapak sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, cepat. 1, 2. Dari Bandar Lampung, jurnalis LDS TV Rahmat Mendiki mengabarkan.